kelas manajemen C1 ingin mempresentasikan tentang materi karya ilmiah, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Saya Agnes Paningrum dengan NIM 0191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin, NIM 1905510306 dari program studi manajemen kelas C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Eka Pratama dengan nomor NIM 1905510280. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Diesta dengan NIM 1905510118. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Anastasia Bernika Ardela dengan nomor NIM 1905510236 dari kelas Prodi Manajemen C1. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun dengan metode sistematisasi penulisan dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi karya ilmiah sendiri adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karya ilmiah terdiri dari fungsi pendidikan, penelitian, dan fungsi fungsional. Fungsi karya ilmiah lainnya adalah untuk suatu penjelasan, untuk prediksi, dan kontrol. Karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Menurut Surya Sumantri, karya ilmu adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran keilmuan yang dikomunikasikan dalam bahasa tulisan yang baku. Di sini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah berupa skripsi. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui apa sih pengertian skripsi itu. Yang kedua adalah tujuan pembuatan skripsi. Yang ketiga adalah kegunaan dari skripsi. Yang keempat adalah metode penelitian apa saja yang digunakan dalam membuat skripsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa sarjana S1 strata 1 yang membahas sebuah fenomena tertentu yang sesuai kaidah atau aturan yang berlaku. Istilah skripsi hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di luar negeri skripsi disebut dengan istilah undergrad thesis. Yang kedua adalah tujuan pembuatan skripsi. Mahasiswa dituntut untuk membuat skripsi sebab ada tujuan tersendiri. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa menuliskan hasil pikirannya ke dalam bentuk laporan skripsi yang tersusun dan sistematis. Yang ketiga adalah kegunaan dari skripsi. Tujuan dan kegunaan skripsi yaitu menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu dan atau kepentingan praktis administrasi negara dan komunikasi. Yang keempat adalah jenis-jenis metode penelitian apa saja yang digunakan dalam membuat skripsi. Yang pertama adalah metode skripsi kuantitatif. Yang kedua dengan menggunakan metode skripsi kualitatif. Yang pertama, metode skripsi kuantitatif. Skripsi kuantitatif menggunakan survei atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian sebagai metode penelitiannya. Setelah data selesai dikumpulkan, perhitungan matematika dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Umumnya, skripsi kuantitatif juga menggunakan software dalam mengolah data. Contohnya seperti SPSS. Yang kedua,
menggunakan metode skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya. Karena penelitian skripsi kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika. Biasanya, proses pengumpulan datanya memerlukan waktu yang lama demi hasil analisa yang akurat. Ini saya akan menjelaskan tentang tesis. Yang pertama, pengertian tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah akhir seorang mahasiswa. Sedangkan pengertian tesis menurut KBBI adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dalam sebuah karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Kemudian, macam dan jenis tesis. Yang pertama, tesis kuantitatif. Tesis kuantitatif merupakan tesis yang dibuat untuk membangun atau mendirikan berbagai macam pernyataan atau kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar deduktif hipotetikal. Kedua, tesis kualitatif. Tesis kualitatif merupakan tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Jenis tesis ini lebih didengungkan sebagai penelitian yang bersifat non-kuantitatif. Tesis kualitatif sering juga disebut dengan istilah nalar induktif non-hipotetikal. Ciri-ciri tesis. Yang pertama, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau bagian pokok pembahasan, dan terakhir bagian penutup, biasanya berisi kesimpulan. Kedua, komponen karya ilmiah beragam sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah memiliki pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pusaka. Ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah objektif. Artinya karya tersebut disampaikan dengan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama ataupun kedua. Dan terakhir, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Saya akan menjelaskan bagian tentang disertasi. Disertasi itu merupakan sebuah paparan diskusi yang menyertai pendapat dan juga argumen. Secara umum, argumen atau pendapat biasa disebut dengan tesis. Lalu, secara umum istilah tesis serta disertasi digunakan untuk pemaparan diskusi yang sifatnya itu akademis. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah disertasi spesifik untuk tesis akademis di dalam jenjang doktoral. Lalu, disertasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktoral. Jadi, disertasi merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa jenjang pendidikan strata 3 atau S3 untuk menciptakan sebuah teori baru dan juga untuk menguji hipotesisnya yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu, karakteristik disertasi. 1. Berfokus pada suatu disiplin ilmu sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari. 2. Kajian berfokus pada penemuan atau juga teori baru di dalam disiplin ilmu yang didalami secara mendalam. 3. Menggunakan data primer sebagai data utama, lalu ditunjang dengan data sekunder jika diperlukan. 4. Ditulis dalam kaidah serta juga ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali program studi bahasa asing yang mengharuskan menulis itu dengan bahasa tertentu. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi dapat diambil dari beberapa aspek atau unsur. Aspek atau unsur yang pertama yaitu unsur permasalahan.
Unsur permasalahan pada skripsi diambil dari permasalahan yang empirik, namun sifatnya tidak spesifik. Pada tesis, permasalahan dapat diambil dari permasalahan yang bersifat empirik, namun sifatnya spesifik teoretik. Sedangkan pada disertasi, permasalahan yang diambil itu bersifat empirik, namun lebih spesifik. Perbedaan yang kedua dari skripsi, tesis, dan disertasi diambil dari aspek variabel. Variabel pada skripsi dapat satu variabel atau dua variabel multivarian. Sedangkan pada tesis, minimal variabelnya dua variabel multivarian. Pada disertasi, variabel yang dipakai yaitu variabel multi atau 3 variabel. Pada unsur yang ketiga, pada perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi yaitu aspek tujuan. Tujuan pada skripsi mendeskripsikan variabel dan atau menghubungkan dua variabel. Sedangkan pada tesis mendeskripsikan dan mengkaji variabel secara analitik. Pada disertasi, tujuannya untuk menguji atau menemukan hubungan antar variabel dan pengaruh variabel itu sendiri. Pada aspek yang keempat, yaitu aspek metodologi penelitian. Pada skripsi, aspek metodologi penelitian itu untuk historis dan studi korelatif. Sedangkan untuk tesis, untuk expert facto atau semi-eksperimen. Sedangkan pada disertasi, yaitu eksperimen atau mol semi-eksperimen. Perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi yang kelima yaitu aspek analisis data. Aspek analisis data pada skripsi yaitu statistika deskriptif dan atau statistika analitik sederhana non-parametrik. Sedangkan pada tesis yaitu statistika deskriptif dan statistika analitik non-parametrik dan atau parametrik. Pada disertasi, statistika deskriptif dan statistika analitik atau inferensial statistika parametrik. Perbedaan skripsi, tesis yang keenam yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran pada skripsi yaitu ordinal, nominal, dan atau interval. Sedangkan pada tesis, skala pengukurannya yaitu minimal, nominal, dan interval. Sedangkan pada disertasi, skala pengukurannya interval, rasio, kecuali untuk kualitatif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi yaitu mereka memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin tinggi juga tingkat kesulitannya. Pada skripsi, yaitu untuk mahasiswa S1, untuk tesis, mahasiswa S2, untuk disertasi, mahasiswa S3. Jadi, ketiganya memang memiliki persamaan, yaitu sama-sama untuk mengerjakan tugas akhir atau untuk sebagai standar kelulusan. Pada singkatnya, pada skripsi itu menjawab tentang apa, tesis menjawab tentang apa dan mengapa, dan sedangkan disertasi itu menjawab tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah.